warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada 'alaina as-salata waz-zakata wa dzalika dinul qayyimah. Was-shawma ramadana fi kulli 'amin wa sanah. Wa hajjal baital haram fil 'umri marratan wahidah liman istata'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wal rahmah wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabahu bil yawmina hadza ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala ta'ala aydan fi ayatin ukhra inna a'tainakal fasalli rabbika inna syani'aka huwal. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alimul ulama, para guru, para kiai, asatiz dan asatidah, para orang tua, para sesepuh dan tokoh masyarakat wabil khusus yang saya hormati dan kita muliakan, Bapak Kiai Haji Husin, dan yang saya hormati dan kita muliakan Kepala SMK Al-Jihad, siapa namanya? Ibu Sri, yang kita doakan biar Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmu dan rezekinya, hidupnya manfaat buat kita semua. Para dewan guru, bapak dan ibu, siswa dan siswi yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini dengan izin Allah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Jihad, dalam rangka menyambut daripada bulan Rajab, dan sekaligus kita memperingati peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Harapan dan doa kita bersama hadirnya kita di majlis ini mendapatkan ilmu yang manfaat, ridho dan inayah, sehat mafiat dalam ibadah, dan keluar kita dari tempat ini mendapatkan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati dan saya muliakan, berbicara tentang Isra dan Mi'raj, jangan kita bertanya bagaimana Isra dan Mi'raj, tapi yang harus kita tanya kenapa Isra dan Mi'raj. Karena kalau kita tanya bagaimana Isra dan Mi'raj, akal manusia terlalu cetek. Manusia memiliki akal itu sangat kecil untuk memikirkan dan meneliti tentang Isra dan Mi'raj, tidak akan mampu. Tapi buat orang-orang yang paham tentang Al-Quran, tentang bahasa, dia pasti mempercayai Isra dan Mi'raj. Karena pada ayat tentang Isra dan Mi'raj sudah diawali dengan Subhanalladzi asra bi'abdi. Sudah dengan kata Subhan. Kalau sudah kata Subhan ini di luar kepala, udah di luar otak kita, di luar kemampuan
Itu kun fayakun bukan ukuran manusia. Maka ayat berikutnya subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, kita jangan mikir Isra dan Mi'raj dulu dah. Orang kalau ditanya, coba kalian bisa jawab nggak? Duluan mana ayam sama telur? Duluan mana ayam sama telur? Ayam. Telur keluarnya dari mana? Ayam keluarnya dari? Berarti duluan mana? Gara-gara telur sama ayam kita ribut. Telur, tolol. Ayam, tolol. Tuh, gara-gara telur sama ayam kita ribut. Apalagi Isra dan Mi'raj. Jadi kalau orang yang paham tentang bahasa tidak terlalu sulit untuk memahami dan meyakini Isra dan Mi'raj. Karena diawali dengan kata subhan. Dan terjadinya udah pasti malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa disebut terjadinya di saat malam? Karena itu menggunakan asra yusri isra'an. Asra yusri isra'an itu artinya yang pertama Nabi Muhammad itu bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Bukan saro yasri siroyatan. Kalau saro yasri siroyatan itu Nabi jalan sendiri, tapi kalimatnya asra yusri isra'an. Itu asra yusri isra'an maknanya jalannya yang dilakukan di saat malam hari. Kalau jalan siang disebut masyayamshi. Makanya orang tua kita dulu kalau mau jalan-jalan nyebutnya apa? Tamasya. Betul? Karena jalannya siang. Kalau jalan malam saro yasri isro. Siroyatan. Ini nggak terlalu sulit. Pokoknya jangan kita tanya. Pokoknya kejadian Isra dan Mi'raj itu terjadinya betul-betul terjadi. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, wajar. Kenapa? Karena mengukurnya dengan akal. Gak bisa Isra dan Mi'raj itu diukur dengan akal, karena Rasulullah melakukan perjalanan ketiga alam, dari mulai alam asud, alam malakut sampai alam lahut. Gak bisa diukur dengan akal. Makanya dari itu jangan ditanya bagaimananya, tapi kenapa Isra Mi'raj. Terjadinya Isra dan Mi'raj itu tidak langsung terjadi begitu saja. Kalau bahasa kita gak ujung-ujung, pasti ada sebabnya, Bu. Kayak kita duduk di masjid ini kan ada sebabnya, karena ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita diundang dalam acara Isra dan Mi'raj. Saya juga datang kemari. Kalau nggak diundang, apa yang saya datang? Jadi saya datang ada sebabnya. Kenapa? Karena ada acara. Begitu juga Isra dan Mi'raj ini pun ada sebabnya. Maka terjadi Isra dan Mi'raj itu sebelumnya disebut tahunnya namanya Amul Husni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Paham? Paham gak yang ada deh? Belum. Yang pertama, paman Rasulullah Abu Thalib wafat. Nabi sedihnya luar biasa. Padahal kalau kita baca sejarah, Abu Thalib itu belum pernah mengucapkan syahadat. Tapi kenapa Rasulullah sedih? Padahal ketika Sayyidina Hamzah wafat, paman beliau juga, Rasulullah nggak sedih-sedih banget. Tapi kenapa ketika Abu Thalib Rasulullah sedihnya luar biasa? Mari kita lihat. Ternyata Abu Thalib itu betapapun belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, belain Islamnya luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah ditawarkan oleh orang kafir, bilang tuh,
Abu Thalib bilang, kalau memang itu tekadmu sampai titik darah penghabisan, aku bela kamu Muhammad. Lihat Abu Thalib belum pernah mengucapkan syahadat, tapi belain Islam luar biasa. Ini sekarang mohon maaf, orang Islam tiap hari mengucapkan syahadat tapi ribut, betul? Gara-gara kunut ribut. Yang satu kunut, yang satu kagak kunut, ribut. Besok di bulan Ramadan yang satu tarawihnya 8 rakaat, yang satu 20 rakaat, ribut. Katanya 8 rakaat, 20 rakaat bid'ah. Orang yang berjaya bid'ah tempatnya neraka. Katanya yang 28 pelit. Orang pelit tempatnya neraka. Yang 20 rakaat neraka, yang 8 rakaat neraka. Ada tukang ojek ada tarawih bagus, gua kagak tarawih. Oh, jangan. Mau tarawih 20 rakaat silakan, 8 rakaat juga silakan. Jangan jadi boleh orang itu sunnah kok, nggak tarawih boleh, betul nggak? Padahal yang kalau kita baca tarawih itu banyak. Di Mekah itu tarawihnya 20 rakaat. Di Madinah 36 rakaat. Di Irak itu 60 rakaat. Bahkan di Hadramaut 100 rakaat. Makanya di Adiyah berapa rakaat sih tarawihnya? 20. Mau ganti 100 silakan aja, saya mau ogah berapa sini. Jangan ribut orang Islam. Ayo persatuan, persatuan. Tiap hari ribut melulu. Abu Thalib gak pernah ucapin syahadat, tapi belain Islam luar biasa. Kita bisa belajar. Mestinya orang Islam itu kata Rasulullah seperti dua belah tangan. Kata Nabi pun kaliyadaini wala takun kal uznain. Jadilah kamu seperti dua belah tangan, jangan jadi seperti dua belah telinga. Telinga kita nggak kompak, nggak pernah tuh telinga kanan tuh telinga kiri ketemu, pernah nggak? Tapi kalau tangan ini kompak. Tangan kiri gatal, tangan kanan yang garukit. Tangan kanan gatal, tangan kiri yang garukit, betul? Dua-duanya gatal, garuk-garukan. Enak gak kayak tangan tuh? Dan gak ada irinya. Biasanya yang enak-enak bagian tangan kanan nih, kiri bagian yang enakin. Ngomong makanan tangan, makan tangan, minum tangan, ampasnya udah ampas kiri udah. Tapi kata kiri gue sih biarin aja deh, bagian yang kagak enakin tadi udah dapet enaknya. Oh ternyata bener, bapak kita beli jam 1 juta, makanya tangan mana? Ibu beli gerai keroncong, makanya tangan mana? Oh kiri ini jatah gua. Tuh kompak kayak tangan kanan sama tangan kiri. Jangan ribut mulu Islam. Persatuan, persatuan, tapi nyata ya persatuan cuma di lisan saja, prakteknya jangan diributin. Tarawih jangan diributin. Ini orang Islam gara-gara bulan Ramadan, orang udah ke bulan, kita diributin bulan dulu. Orang udah ke bulan, orang Amerika, orang Rusia udah ke bulan, kita diributin bulan dulu. Ada yang puasanya tanggal sekian, ada yang puasanya tanggal sekian. Itu kadang diributin bulan. Ya, jangan diributin. Nih, pertama, wafat paman beliau Abu Thalib. 3 bulan berikutnya, wafat istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah sedihnya luar biasa. Padahal ketika wafat, itu Siti Khadijah umurnya 65 tahun, anaknya 7. Umurnya 65 tahun, anaknya 7. Sekarang saya mau tanya, kira-kira perempuan umurnya 65 tahun masih sekel atau peot? Keciut katanya. 65 tahun masih sekel atau peot?
sekarang saya tanya ke bapak-bapak, Pak, ada ya bapak-bapak ya? Yang laki ya. Misalnya kita punya istri udah tua, mau mati. Istri kita udah tua Pak, mau mati. Kebetulan kita punya perawan, punya pacar perawan, ngajakin nikah. Kira-kira istri kita yang tua mau mati, kira-kira istri kita sedih atau senang Pak? Pak jujur Pak, sedih senang? Pasti senangnya luar biasa. Tapi kalaupun ada istri meninggal, mestinya nangis juga. Nangis apa enggak? Nangis. Mau nangis apa kek? Nangis modus. Karena kata ulama air mata itu ada dua, ad-damu dam'ani. Air mata itu ada dua, damul husni wa damus surur. Ada air mata duka, ada air mata bahagia. Tandanya apa? Kalau air mata duka dipegangnya hangat. Dalam kitab begitu. Kalau air mata bahagia dipegangnya dingin. Makanya kan kalau ada suami tinggal mati yang istri, pegang aja air matanya. Ada juga sih yang nangis tuh suami ketika istri yang meninggal, dia masuk ke kamar mandi, dia teriak, yes. Laki bejat itu mah. Nah Rasulullah manusia terganteng sedunia, jangankan Rasulullah, ayahnya saja Abdullah bin Abdul Muttalib itu disebut oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Fathus Somad. Abdullah bin Abdul Muttalib itu orangnya ganteng, cerdas. Udah ganteng, cerdas. Enak kan lihat orang ganteng, cerdas? Tapi kadang-kadang udah jelek, tolol. Jelek, tolol. Apa itu yang enak tuh? Ini Abdullah bin Abdul Muttalib udah ganteng, cerdas. Disebut oleh Syekh Nawawi Misbahul Haram. Kenapa disebut Misbahul Haram? Itulah karena beliau itu ganteng, cerdas. Makanya dalam kitab Fathus Somad, kalau Abdullah bin Abdul Muttalib akan keluar dari rumah, itu perempuan sudah berderet di depan rumah Abdullah bin Abdul Muttalib, hanya sekedar ingin memandang wajahnya Abdullah bin Abdul Muttalib karena ganteng. Bahkan ketika hari pernikahan Abdullah dengan ibundanya Rasulullah Aminah, kan dipilih Aminah. Itu pada hari pernikahan Abdullah dengan Aminah di kota Mekah, 200 perempuan mati mendadak. Heboh kagak? Heboh, akhir Peter Pan itu tidak cewek ngetop. Dulu kan pernah pacaran mencutali, kemudian meluna Maya. Sekarang lagi pacaran Sofia Lajuba. Tahu udah putus sebelum saya belum baca lagi riwayatnya. Apalagi Rasulullah orangnya luar biasa gantengnya. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karim al-walidaini qawluka safir wirduna yawman nusyuri. Allah ya ya Rasul salam. Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa orang yang memandang wajahmu akan berbahagia. Itulah gantengnya Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Oh tahu, engkau matahari, engkau bulan, engkau cahaya di atas cahaya. Tapi kenapa Rasulullah itu ketika Abu Thalib wafat bersedih, apalagi ketika Khadijah wafat Rasulullah bersedih? Oh ternyata rahasianya inilah tipe istri
ada dimakan, nggak ada nggak dimakan. Mau makan apa nggak mulu? Tuh istri yang solehah itu tipenya adalah Siti Khadijah. Apa tanda-tanda istri yang solehah? Kata Rasulullah, iza nazartaha sarratka. Kalau kamu pandang dia dapat membahagiakan kamu. Tuh, kalau dipandang enakin. Ini kadang-kadang mohon maaf nih, istri ini perempuan. Kalau mau kondangan kan cakep banget. Kira-kira ada yang perempuan cakepan pergi kondangan atau tidur sama suaminya? Wow, cakepan pergi kondangan atau tidur sama suami? Kondangan. Mau kondangan pakai bedak berlapis-lapis. Dari bedak cleaner, bedak dasar namanya foundation, bedak utama, bedak tambahan pakai sunblock, matanya eyeliner, eyeshadow, sifat mata dipakai lagi untuk estetik, sifat matanya maskara, bibirnya lipstick dasar, lipstick utama, golden lipstick untuk mengkilat dipakai light gloss. Begitu tidur lagi kayak kucing kecepul. Ini mah ibu-ibu di mana-mana. Kalau mau kondangan bajunya cakep kan? Yang diambil dari lemari. Apalagi perempuan kalau mau pergi kemana-mana pakaiannya kudu matching. Bajunya hijau, jilbabnya juga hijau, bawahannya juga, sendalnya juga. Begitu tidur laki pakai daster, begitu sobek panjang banget. Kadang-kadang kayak utang putus, disambil pakai peniti, begitu diraba laki yang udah peniti terbuka kan kusuk. Pagi-pagi laki kayak Thanos. Makanya Rasulullah itu sedihnya luar biasa ketika wafatnya Siti Khadijah. Maka Rasulullah saat itu dalam keadaan sedih, Allah hibur dengan Isra Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu merupakan perjalanan rohani, hiburan rohani buat Rasulullah. Karena Rasulullah sedih. Yang kedua, ini ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terusannya linuriyahu. Nah di sini titik tekannya adalah linuriyahu. Kenapa ada linuriyahu? Untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Karena sebelum Nabi itu Isra dan Mi'raj kan berdakwah ke negeri Taif, ditemani oleh Zaid bin Harisah. Ketika di Taif Rasulullah bukan disambut tapi ditimpukin. Itu di Rami ada tuh. Wa amman ta'ifa yad'u sakiban wa lam yuhsinu bil ijabati kira fa agara fi sufaha wal abida fasabbuhum bi alsinatin baziyah wa ramahu bil hijarati faqad khutibat bid dima'in ahla. Rawi di mana, kepala di mana? Itu Rasulullah ketika berdakwah ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisah, ditimpuk, bukan disambut, sampai karena ditimpuk dengan batu darahnya bercucuran pada kaki beliau.
Isra dan Mi'raj salah satunya adalah sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Tapi karena rahmat Allah kepada Nabi Muhammad dikurangi jadi 5 waktu. Karena Allah tahu kalau sholat 50 waktu repot. Coba kalau sholat 50 waktu, Pak, Bu, apa sempat kita punya anak? Gak sholat 50 waktu, gak waktu di 24 jam. Tapi Allah kasih rahmat menjadi 5 waktu. Ini juga masih banyak yang ngurangin lagi. Dari 5 waktu jadi 3-4 subuhnya kalau keras kayak subuh. Ada di sini ada? Bisa lo gak ada. Di sini orang baik-baik semua ini. Ya. Nah ini sholat. Kenapa kita mesti melakukan sholat ini yang menjadi pertanyaan? Ternyata sholat itu adalah inna a'tainaka. Karena Allah telah berikan kepada manusia itu nikmat yang begitu sangat banyak. Memang ada yang menafsirkan Al-Kautsar itu maknanya adalah telaga Rasulullah. Tapi makna yang lain adalah nikmat yang begitu sangat banyak. Makanya kita patut mensyukuri nikmat Allah yang begitu sangat banyak. Dan nikmat itu ada 2 nih. Yang pertama ada nikmat yang disebut a'zamul ni'am. Nikmat yang agung, nikmat yang besar. Apa nikmat yang agung? Pertama Islam. Ini saya yakin semua orang Islam semua kan ini ya. Islam itu duduk di masjid. Kenapa kita bersyukur menjadi orang Islam? Karena dari 7 miliar penduduk saat ini, penduduk dunia saat ini, itu yang beragama Islam cuma 1,6 miliar. Cuma 1/4, 3/4 kafir. Jadi kita beruntung menjadi orang yang Islam. Kita beruntung, makanya kita jaga Islam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga Islam. Orang Islam itu enak lagi tidurnya didoain Allah maghfir lil muslimina wal muslimin. Itu lagi tidur didoain. Yang kedua nikmat iman. Karena dengan adanya iman kita mau melakukan ibadah, mau sholat, mau puasa, mau ngaji. Saya mau tanya, kira-kira banyak ada orang Islam yang ada sholat? Banyak nggak? Yang bilang banyak, ngaku Islam sebanyak kagak. Kita alhamdulillah bisa melakukan sholat dan mau melakukan sholat. Apalagi yang biasa bangun malam sholat tahajud. Ada yang biasa bangun malam? Ada? Ngapain? Hah? Kencing. Padahal kalau kita udah bangun malam tuh malaikat di atas liatin. Nah. Udin bangun malam Udin. Kalau perempuan rodemak bangun malam. Diikutin ke kamar mandi, cuma nongkrong doang. Kata malaikat buset deh. Kata malaikat brengsek. Gua kira mau tahajud cuma ewer doang. Tapi insya Allah kita tahajud malam. Apalagi menjelang ujian, minta kepada Allah. Apalagi yang biasa bangun malam sholat tahajud, di saat orang dalam keadaan tertidur lelap, kita lakukan sholat tahajud munajat kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ada di nikmat yang ketiga, nikmat yang besar adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Masuk surganya duluan meskipun datangnya belakangan. Betul lah. Ada lagi nikmat yang kecil namanya nikmat adnan ni'am. Dari ranking pertama nikmat yang kecil itu ternyata nikmat sehat. Nikmat apa? Bukan jabatan, bukan harta, tapi nikmat sehat. Percaya apa enggak? Kalau nggak percaya saya suruh di mana sehat, gak punya duit, sakit banyak duit. Sehat banyak duit, itu mah bukan suruh pilih. Pilih mana sehat, gak punya duit, sakit banyak duit, pilih mana? Sehat banyak duit. Orang yang suka bilang biarin dia kalau gak punya duit asal badan gua sehat. Karena kalau udah badan sehat enak. Makan selera, tidur nyenyak, sekolah berangkat semangat, kerja berangkat semangat. Coba kalau lagi sakit, sakitnya jangan berat-berat stroke ya. Nah, stroke masih ringan, yang berat lagi kan 2 stroke.
Pak, nih perempuan-perempuan nih, kalau bulan Ramadan itu biaya belanja kan apa gede, bukan lo ya? Iya. Jepang udah ngaku duit keliling kampung. Begitu di atas meja, buat bilang mampir apa aja ada. Dari mulai bakwan, bakmi, bakpao, bakso, bakpia. Bakso ada di situ. Puasa mahal, ternyata yang paling murah modal ibadah adalah sholat. Ini baju koko yang tidak punya paling berapa duit? Kain paling berapa itu wajib pakai kain BHS kan? Kalau punya pakai, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kain BHS kan enggak wajib. Karena ada kain yang murah, cap 2 mangga. Ada nggak? Cap 2 mangga atlas. Ada cap gajah. Kebetulan yang pakai orang bentuknya benar gajah. Mukena yang ibu pakai, yang kalian pakai di perempuan, mukena paling berapa duit? Kadang-kadang punya satu di situ dan kuning. Betul? Kalaupun kita tidak punya penutup untuk menutup aurat kita, tidak punya busana untuk menutup aurat kita, kain tidak punya, baju tidak punya, mukena tidak punya, masih persilahkan untuk melakukan sholat. Itu kalau dalam bahasa pikiran taklilun tagali, peringanan beban. Boleh sholat tanpa menutup busana, menutup aurat kita. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, sholatnya di dalam kamar dalam keadaan gelap. Yang kedua, ayyumi adirasihi, cukup memberikan isyarat dengan kepalanya saja, tanpa pakai rukuk, tanpa pakai sujud. Karena kalau sholat telanjang pakai rukuk, pakai sujud serem. Serem nggak? Yang ketiga, syaratnya jangan ikut jamaah masjid al-jihad. Kata orang dua-duanya harus bayar di masjid ini. Tuh, sholat yang paling murah adalah sholat, modal yang paling murah adalah sholat. Makanya sholat ini banyak manfaatnya. Manfaatnya banyak. Pertama, tuh ketika kita sujud ada nilai-nilai kesehatan. Ini saya ceritain sedikit, kurang lebih 15 menit. Ada seorang profesor namanya, ini kan sekolah semua udah tahu insya Allah, Profesor Dr. Fidelma. Beliau ini peneliti. Tahu aja lu ya. Profesor Dr. Fidelma ini dokter perempuan, dan beliau ini adalah ahli saraf otak manusia. Dan kata Dr. Fidelma, ternyata sel saraf otak manusia itu jumlahnya miliaran, bukan jutaan lagi, miliaran. Makanya kalau ada yang putus, repot. Kalau kabel putus bisa kita sambung. Kalau ini sel saraf otak kita putus, itu repot ya nanti. Itu yang suka gunting-gunting kertas itu. Kayak duit gitu. Ini ada dua kemungkinan, pernah kaya jatuh miskin orang, atau pengen kaya kagak kaya-kaya. Ternyata kata Dr. Fidelma juga, orang yang jenius saja baru memfungsikan otaknya 5-6%. Masih ada sisanya banyak tuh, 94%. Kalau manusia mampu memfungsikan otaknya 70% saja, itu manusia jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Itu 6,0,4 itu udah tinggi tuh. Dan kata Dr. Fidelma, setiap sel saraf otak manusia itu membutuhkan darah. Karena kalau lagi diri, ini nggak terlalu kuat ngangkat jantung kita ke atas. Ternyata kata Dr. Fidelma, darah itu bisa teraliri ke seluruh sel saraf otak manusia apabila manusia itu dalam keadaan posisi sujud. Dia nggak langsung masuk Islam. Dia teliti dulu agama-agama yang ada di dunia. Dia lihat orang Yahudi, ibadahnya nggak ada sujud, cuma nempelin kepala yang tembok ratapan. Betul nggak? Orang Nasrani nggak ada sujud, tapi nyanyi. Orang Majusi pun nggak ada. Orang Hindu nggak ada tuh pakai segala macam sujud. Orang Buddha nggak ada, dia meditasi menang baik.
min arkanis sholat. Kan begitu doang. Satu rukun daripada rukun sholat. Tapi kalau orang yang akalnya cakep, dia teliti kenapa ada sujud. Karena di saat kita sujud, Allah sedang mengalirkan darah ke seluruh sel saraf otak manusia. Makanya kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Kita ditanya, kenapa baca subhana rabbiyal a'la? Sunnah, gitu doang kali jawabannya. Padahal kita puji Allah yang sedang mengalirkan darah ke seluruh sel saraf otak manusia dengan ucapan subhana rabbiyal a'la. Salat itu tidak kuno, tidak primitif, modern, sehat kita sholat. Yang kedua, sholat itu membedakan manusia dengan kunyuk. Tahu kunyuk? Monyet. Itu bedanya monyet sama manusia, bedanya sholat. Coba saya tanya, monyet makan, monyet tidur, monyet minum, monyet kawin, monyet punya anak, sholat enggak? Coba manusia kan sama. Monyet makan, manusia makan. Monyet minum, manusia minum. Monyet tidur, manusia tidur. Monyet kawin, manusia kawin. Hah? Iya udah lewat itu mah. Dia usah pakai nikah atau pakai salaman hijab. Oh lama ininya. Monyet punya anak, manusia juga punya. Maka yang membedakan adalah sholat. Makanya kalau ada suami punya istri kagak sholat, tiap malam tidur berdua, berarti suami lagi tidur sama. Ada istri punya suami gak sholat, begitu mau berangkat kerja dibikinin kopi, berarti istrinya nyediain kopi buat suaminya. Kagak sholat, begitu pulang kerja masuk angin dikerokin sama istrinya, berarti istrinya lagi ngerokin. Gue baru lihat monyet dikerokin. Ayah dan ibunya sholat, anaknya kagak ada yang sholat, berarti ayah dan ibunya ngasih jajan. Ustaz kejam amat orang dikatain monyet, bukan saya, Quran lebih kejam lagi. Walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum. Mereka kayak binatang, bahkan lebih jelek daripada binatang. Makanya sholat, ya, sholat untuk membayar nikmat Allah. Tapi sholat harus lirabbika, harus karena Allah. Jangan karena manusia, karena guru, karena teman, tapi harus lirabbika. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah. Oleh rabbika wanhar, harus ada pengorbanan untuk ilmu. Karena kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, fakul lumah biwari ayat ya'malu a'maluhu mardudatun. Dan setiap orang yang beramal beribadah tanpa ada ilmu, maka ibadahnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Udah ditolak dan diterima lagi. Memang ada ditolak dan diterima. Ada ustaz dikasih jangan-jangan diambil juga dia. Tolak dan diterima. Makanya hadir ke majelis taklim, hadir di pengajian seperti ini, baca kitab fikih. Nih mohon maaf nih ibu-ibu nih kalau pengajian maulidnya banyak, Isra Mi'rajnya juga banyak, begitu ngaji cuma 7 orang. Udah 7 orang, 5 orang ngantuk lagi. Sampai ibu-ibu di kampung saya tuh kalau mau ngaji pakai sholawat. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salam ala
saja dibaca. Dibaca lagi, selawat lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kali terus ini loh. Sampai pakai bahasa Indonesia. Ibu-ibu sekalian, hari ini jangan sampai karena itu top 12. Ada ibu-ibu yang lagi sibuk cuci, dia balas terus selawat. Mohon maaf saya nggak ngaji karena saya lagi nyuci celana suami, tadi malam ngompol 2 kali. Ada lagi sakit, dia balas lagi. Udah niat mau berangkat, tapi penyakit saya penyakitnya asam sama bisul yang dipang. Aduh, ngaji dikit, maulid banyak. Oh, kita harus punya ilmu di dalam ibadah. Makanya ngaji jangan berhenti. Kenapa? Sholli li rabbika wanhar. Itulah fungsi sholat, untuk kita bersyukur kepada nikmat Allah. Dan ini saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang akan menghadapi ujian, mudah-mudahan Allah gampangkan segala urusan-urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menghadapi ujiannya, sehat, afiat, jasmani dan rohani, dan juga kita semua diberikan keberkahan di dalam hidup kita, dan Allah mematikan kita husnul khatimah wa ila kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya nanti di Indonesia ya.